Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-11 mata kuliah analisis real 2. Masih berhubungan dengan materi tentang kekonvergenan barisan fungsi, tentang barisan fungsi ya. Di sini kita akan membahas tentang norm seragam. Nah, norm seragam ini akan kita gunakan untuk membuktikan kekonvergenan seragam pada barisan fungsi, baik melalui teorema atau melalui kriteria Cauchy. Namun sebelum itu, kita perlu tahu apa sih definisi dari norm seragam. Sebenarnya kita sudah belajar kan tentang norm, ya kan? Sudah belajar tentang norm baik di aljabar atau di analisis, norm itu apa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang norm seragam. Nah, di sebelah kiri saya di sini ada definisi tentang norm seragam ini ya. Oke, namun sebelum itu kita perlu premis sebuah, jadi norm seragam ini dia terkait dengan sebuah fungsi pada himpunan tertentu gitu ya. Nah, si fungsi itu dikatakan terbatas. Jadi kita punya A itu subset dari bilangan real, double R gitu ya, bilangan real. Nah, fungsi P ini fungsi P, dia terdefinisi di A ke R, dikatakan terbatas pada A jika apa? Jika himpunan petanya pada A, ini tuh himpunan peta ya. Kalau saya tulis, ini adalah himpunan PX, gitu ya. PX anggota R, di mana X-nya anggota A, gitu. Jadi ini adalah himpunan peta-peta peta-peta hasil pemetaan dari fungsi-fungsi di R. Nah, kalau misalkan si peta di sini dikatakan terbatas, katanya, maka fungsi ini dikatakan terbatas. Nah, sekarang apa sih definisi? Mungkin diingat lagi definisi sebuah himpunan. Ini tuh himpunan ya. PA itu himpunan karena dia himpunan peta-peta dari P di R. Oke. Nah, sekarang apa sih definisi suatu himpunan terbatas? Sebenarnya sudah dipelajari di analisis real 1, tapi mari kita tuliskan lagi, yaitu kita punya suatu bilangan gitu ya. Suatu bilangan, dia anggota bilangan real di mana mutlak dari Px dia kurang dari suatu bilangan itu. Jadi kayak ada batasannya, dia selalu kurang dari suatu bilangan M tertentu. Ini karena ini untuk himpunan A, dia untuk seluruh himpunan ya. Untuk setiap Px anggota PA gitu. Oke, kebayang ya. Jadi kalau misalkan saya punya secara umum, kalau misalkan saya punya suatu himpunan, misalkan himpunan S gitu ya. Oke, nah di sini S itu misalkan anggotanya adalah A0, A1 dan gitu ya. Jadi definisinya terdapat M anggota bilangan real sehingga mutlak dari misalkan AI gitu ya, dia selalu kurang dari M untuk setiap AI anggota S gitu. Jadi semua ada suatu bilangan di himpunan peta di sini, himpunan peta dari P ini yang membatasi atau yang selalu lebih besar dari mutlak Px. Ini adalah disebut terbatas. Tapi boleh juga ada yang mengatakan kalau dia terbatas, maka terbatas atas dan terbatas bawah. Kalau terbatas atas, misalkan PA dikatakan ini dikatakan terbatas atas itu kalau terdapat misalkan M1 gitu ya, anggota R. Nah, ini nggak perlu pakai mutlak, yang penting dia kurang dari M untuk setiap Px anggota PA. Nah, kalau terbatas bawah
terbatas bawah kalau terdapat misalkan M2 anggota R, nah dia di bawahnya berarti M2 kurang dari Px untuk setiap Px anggota PA gitu ya. Oke, tapi di sini kita hanya akan berfokus pada dia dikatakan terbatas saja. Oke, nah setelah kita tahu definisi suatu fungsi, dia dikatakan terbatas adalah seperti ini kalau himpunan petanya disebut terbatas, yaitu terdapat M anggota bilangan real sehingga mutlak dari Px atau anggota dari PA ini dia selalu kurang dari M untuk setiap Px anggota PA. Jadi si M ini berlaku untuk semua dari Px di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke definisi norm seragamnya. Jadi, norm seragam itu adalah fungsi yang terkait dengan fungsi. Jadi kayak norm seragam ini dia diberlakukan untuk fungsi P gitu ya. P di sini P pada A. Nah, di sini definisikan norm seragam dari Pi pada A itu adalah supremum dari semua fungsi-fungsi atau semua peta-peta Px. Jadi kalau bisa dibilang dia adalah supremum dari semua anggota ini nih. Nah, dari semua anggota ini kalau bisa dibilang dia adalah supremum dari semua anggota PA gitu. Oke, sekarang contohnya gimana nih? Nanti selanjutnya kita akan kasih contoh supremum dari fungsi-fungsi yang ada gitu ya. Setelah setelah slide ini. Nah, sebagai catatan Sebagai catatan apa sih definisi supremum itu? Pasti tahu lah ya. Karena ini di suatu himpunan. Oke. Definisi supremum kalau himpunannya di sini himpunan berhingga misalkan, kalau di sini himpunan berhingga gitu ya, itu supremumnya itu selalu adalah anggota terbesar dari himpunan. Tapi kalau misalkan dia himpunan tahingga gitu, jadi supremumnya itu bisa anggota terbesar dari himpunan itu bisa juga dia berada di luar himpunan. Yang penting dia adalah batas atas terkecil. Supremum adalah batas atas terkecil. Nah, karena kita sudah menjamin bahwa si PA ini terbatas, berarti si anggota-anggota di sini terbatas, berarti ada batas atas terkecilnya. Oke, kita skip dulu tentang pembahasan ini karena kita akan kasih contohnya setelah slide ini, tapi di sini ada sedikit catatan. Catatan ini tidak akan dipakai sekarang, tapi nanti akan digunakan ketika kita membuktikan kekonvergenan seragam. Jadi kalau misalkan kita dikatakan bahwa si PA ini kurang dari epsilon untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, itu bisa diartikan bahwa, jadi kita tidak perlu lagi pakai definisi supremum di sini ya, bisa diartikan bahwa si mutlak, jadi langsung aja ke anggotanya di sini, mutlak dari Px dia kurang dari epsilon untuk setiap epsilon ini dan untuk setiap x anggota A. Jadi ini kita simpan dulu, definisi ini akan kita gunakan nanti. Oke, next. Nah, di sini ada contoh-contoh fungsi. Kita akan mencari norm seragam dari fungsi ini. Norm seragam dari fungsi. Oke, kita tulis ulang norm seragam definisinya. Ini norm seragam Pi dari A pada A, dia didefinisikan adalah supremum dari mutlak Px untuk setiap x anggota A. Oke, nah sekarang kita lihat ini. Kita lihat contoh 1, kita punya fungsi fx. Fx di sini sin x, dia dipetakan dari R ke R, berarti A di sini adalah fungsi bilangan real itu sendiri, dia domain ya ini ya.
Oke, sekarang kita punya mutlak sin X. Nah, untuk setiap X anggota dari A. Nah, kita tahu X anggota dari R. Nah, karena kita tahu si sin X ini terbatas, oke, sin X ini kita tahu dia terbatas di selang sin X ini selalu mutlaknya kurang dari 1 kan? Oke. Dan si kesamaan ini terjadi ketika X-nya sama dengan 90 derajat atau kelipatannya ya. Maksudnya 90 derajat ke 90 derajat lalu kelipatan dalam periodiknya 360 ya. Jadi ini ketika X-nya pi per 2 plus K 2 kV ya. Nah, gitu ya. Oke, nah berarti karena di sini karena di sini si batas bawah terkecil dari sin X, ini batas bawah terkecil dari sin X ini terpenuhi dan merupakan anggota X yang merupakan anggota dari A, ini adalah anggota bilangan real kan? Maka kita sudah tahu bahwa supremum dari sin X itu adalah 1 karena dia batas atas terkecil. Supremum dari sin X mutlak untuk X anggota R dia adalah 1 gitu ya. Nah, berarti kita tahu bahwa norm seragam dari fungsi sin yaitu dia sama dengan 1 karena tadi kita sebutkan bahwa si sin X ini dia terbatas, mutlak sin X ini kurang dari 1 dan si 1 ini terpenuhi, dia adalah batas atas terkecil, berarti si norm dari F ini adalah 1. Oke, sekarang kita beralih ke sini. Sekarang yang kedua, kita punya fungsi fx sama dengan 1 per x kuadrat min 1. Nah, dia terbatas atau enggak? Oke, kira-kira dia terbatas atau enggak? Nah, di sini R tanpa 1 dan tanpa min 1 karena agar di sininya terdefinisi. Oke, ini tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Karena kalau kita ambil X-nya misalkan anggota 01 gitu ya. X-nya anggota 01. Nah, berarti kita punya kalau 1 per X kuadrat di sini dia kurang dari 1 kan? 1 per X kuadrat min 1 atau 02 gitu ya. 12, sorry. Ini X-nya anggota 12 gitu ya. Oke. Nah, di sini kita tahu kalau 1 per X kuadrat min 1 di sini dia selalu kurang dari 1 dan lebih besar daripada 0. Oke, mungkin lebih tepatnya X anggota 1 sampai akar 2 gitu. Kenapa demikian? Karena berarti X kurang dari 1 kurang dari akar 2 kurang dari 1. Berarti ini kita punya X kuadrat min 1. X kuadrat dia kurang dari 2 kurang dari 1. Kita punya berarti X kuadrat min 1 dia kurang dari 1 kurang dari 0. Nah, kalau X kuadrat min 1 itu kurang dari 0 kurang dari 1, berarti 1 per X kuadrat min 1 ini dia selalu lebih daripada apa? Karena ini adalah bentuk pecahan, dia akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan ini 1 per X kuadrat min 1 ini, jadi dia tidak terbatas kan? Betul ya? Sama kayak kalau kita punya 1 per X untuk X-nya anggota 01 gitu ya. Nah, ini si X di sini 1 per X, dia akan semakin besar, semakin besar, semakin besar gitu ya. Dia akan menjadi batasnya adalah sampai tak hingga. Jadi si ini di sini dia jadi tidak terbatas. Jadi tidak terbatas, maka maka si fx-nya tidak terbatas ke
atas untuk X-nya anggota 1 sampai akar 2. Nah, sebaliknya untuk X-nya anggota min akar 2 sampai min 1, dia jadi tidak terbatas bawah. Jadi ini di sini dia tidak terbatas. Nah, beda halnya yang kedua. Yang kedua di sini karena kita hilangkan penyebab si fx ini tidak terbatas, R tanpa min 2 sampai 2 gitu ya, contohnya di sini. Maka si fx ini jadi terbatas. Nah, terbatasnya di mana? Nah, kita lihat saja, kita contohkan X dia selalu lebih besar sama dengan 2 gitu untuk ini X kurang dari sama dengan 2. Nah, yang ini berarti jadi X kuadrat lebih besar daripada 4, X kuadrat min 1 lebih besar daripada 3 gitu ya. 1 per X kuadrat min 1 dia kurang dari 1 per 3. Nah, yang ini berarti jadi X kuadrat dia lebih besar dari 4 juga ya. Betul ya, karena ini negatif, 2 dikurangi, oke sama. Nah, ini juga pada akhirnya akan sama ya, jadinya 1 ke sini ya, 1 per X kuadrat kurang dari 1 per 3. Nah, ini batas atasnya. Batas bawahnya adalah karena 1 per X kuadrat min 1 untuk X-nya lebih besar daripada 2, kalau kita masukin dia selalu positif, berarti kita bisa bilang ini kurang dari 0, kurang dari 1 per 3 gitu ya. Nah, kita lihat ini dia sudah terbatas nih, terbatas di atas dan terbatas di bawah. Nah, kita tinggal lihat apakah si batas di sini, batas atas sini apakah 1 per 3 ini batas atas terkecil? Iya, kenapa? Karena si 2, kan ini 2 masuk sini nih. 2 masuk sini, kalau kita masukkan X-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, dia akan menjadi batas atas terkecil, yaitu adalah 1 per 3. Berarti kita sudah bisa tulis bahwa supremum dari, kita bisa tulis bahwa F dengan R min 2,2 gitu ya, dia adalah supremum dari 1 per X kuadrat min 1 gitu. Terus dengan X-nya anggota ini R tanpa min 2,2 gitu ya. Nah, dia adalah sama dengan 1 per 3 gitu. Jadi supremumnya kita sudah tahu bahwa supremumnya adalah 1 per 3 dengan mencari batas atas terkecil daripada fungsinya. Nah, sekarang yang ini, oke, apakah dia terbatas atau tidak? Jawabannya adalah tidak, karena X kuadrat ini dia fungsinya adalah ini kan ya. Sorry, saya gambarkan. Nah, dia terus sampai ke tahingga, terus naik terus dari 0 sampai ke tahingga, terus naik dari tahingga sampai ini turun gitu ya. Jadi dia tidak terbatas atas maupun tidak terbatas bawah. Jadi ini dia tidak terbatas. Nah, selanjutnya kalau kita batasin si domainnya menjadi 100 misalkan di sini. Oke, saya tadi salah, maksudnya tidak terbatas atas, tapi batas bawah dia terbatas karena X kuadrat ini selalu lebih besar daripada 0. Dia terbatas bawah tapi tidak terbatas atas. Nah, yang ini sekarang fx sama dengan X kuadrat. Nah, kalau dibatasin 100 berarti di sini dia fungsinya mentok sampai sama dengan 100, maka terpenuhi di sini ya. Oke, maka si fx ini, maka karena x-nya dia selalu kurang dari 100, maka X kuadrat kurang dari 10 pangkat 4 atau 100.000. Berarti ini karena X kuadrat ini selalu lebih besar daripada 0 gitu ya. Berarti ini 0 kurang dari X kuadrat kurang dari 10 pangkat 4. Nah, sekarang karena si batas ini kan batas atas ya, dan batas atas di sini terpenuhi, batas atas terkecilnya adalah 10 pangkat 4, artinya supremum dari ini F min
hingga, 100 gitu ya, dia sama dengan supremum dari X kuadrat dengan X nya anggota dari min hingga sampai 100 gitu ya, terus supremum. Nah berarti ini sama dengan 10 pangkat 4 atau 10.000 gitu ya. Jadi sebenarnya paham ya gimana caranya nyari norm seragam daripada fungsi. Nah sekarang norm seragam ini ternyata bukan cuma diterapi dalam fungsi saja. Norm seragam juga dia dapat diterapkan di barisan fungsi dengan definisi yang sama tentunya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke teorema di mana norm seragam itu dia bisa norm seragam itu bisa digunakan untuk membuktikan kekonvergenan.